dari kode sendiri itu misalkan dari sumber kita akan menjelaskan atau membuat video mengenai kecelakaan dari program yang sudah dibuat oleh dan juga nah di sini sudah ada bangunan yang Arduino di sebelah dan di sebelah kanan ada kode khususnya. Nah, saya menjelaskan kode ini dan juga apa yang akan terjadi pada hari ini. Maaf sebenarnya kalau misalnya saya salah karena saya tidak semalam tidak melakukan semua tentang akan kode ini. Jadi pertama kita ada satu biasa kita mendeklarasikan variabel mendeklarasikan string. Nah di sini untuk A, B, C, D, B, C, C, R itu input yang ada dari segmen-segmen. Nah di sini untuk string A kita hubungkan ke input yang nanti seperti ini bisa dilakukan. Terus dia untuk inputnya keempat, terus yang ketujuh, di ke yang 6, terus di ke yang 8, untuk E untuk ke yang 5, juga kedua, dan untuk dan untuk B itu ke input 9. Nah tadi jadi kita menghubungkan input ini menghubungkan pin dari segmen ini ke pin yang ada di digital atau pin digital yang ada di Arduino. Kemudian di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Untuk bagian ini itu banyak berhubungan dengan ini push button atau tombol. Di sini kita ada switch aktif, kita hubungkan ke pin 12. Jadi ini pin 12 itu terhubung dengan pin ini terhubung ke tombol ini, dan tombol ini berhubungan dengan yang di atasnya, dan juga ada kabel ini, jadi dia terhubung juga sama yang di sampingnya, dihubungin ke sampingnya lagi, dari sini juga dihubungin ke sampingnya lagi, dari sini juga dihubungin ke sampingnya lagi. Jadi pada dasarnya semua push button yang ada di sini itu sama-sama terhubung ke pin nomor 12. Nah selanjutnya di bagian ini ada deklarasi switch pin dengan 13. Nah padahal jika kita lihat di rangkaian Arduino, pin nomor 13 ini tidak terhubung ke push button manapun. Jadi ini mungkin bisa diabaikan. Di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel counter yang bisa 0. Juga ada button up state, kita set juga dengan 0. Plus button up state juga 0. Button down state dengan 0. Plus button down state juga 0. Nah ini nanti akan kita gunakan untuk menjalankan program di bagian bawah-bawahnya. Sudah ada variabel khusus yang awalnya kita set dengan nilai 0. Jadi di sini ada proses setup. Seperti biasa kita mengawali dengan serial ini nama-nama. Terus di sini kita deklarasikan beberapa ini ada input dan DSG sebagai output ini. Nanti kita memproses pin ini sebagai output. Jadi segmen LED ini kita jadikan output dari apa yang sudah kita proses juga
juga lain kita bisa untuk identifikasi sebagai hal. Jadi kalau misalnya kita mengasah variabel dengan sebuah variasi ini kita gunakan selanjutnya di sini ada satu. Oh ya, jadi dunia first setup sama first setup itu kalau first setup kita menentukan atau apa yang kita tuliskan di sini kita jalankan selama program ini. Jadi kita soal karena kalau first itu di first itu untuk barang update kemudian sebagai update itu jadi kita menggunakan button update itu kita isi dengan update. Jadi pada dokumen button update hubungkan dengan kita menghubung ke nomor 13. Update 12 ini apa? Kemudian yang button dan kemudian untuk variabel button dan state kita hubungkan dengan banking yang berhubung ke pin 12 di sini kita setnya pin 13 tapi di sini pin 13 tidak terhubung ke tidak menggunakan jadi bisa selanjutnya di sini kan kita tadi udah set variabel ini yang upstate untuk terhubung ke si function yang ada di pin 12 yang terhubung ke post button maka yang button ini variabel ini kita tidak hubungkan dengan kegiatan manapun di rangkaian ADN. Meskipun di sini sudah kita declare ke pin 13. Nah di sini kita ada if. Nah di sini button upstate tidak sama dengan mouse button upstate. Kita lanjutkan ke if button upstate sama dengan height. Nah kita akan menjadi jadi di sini kalau pernyataan kan kita ketemu pernyataan yang ada dalam sini kita lanjut ke bawahnya. Nah di sini juga ada pernyataan lagi ada pernyataan di sini kalau semisal tadi variabel button upstate-nya itu bernilai tidak sama dengan kelas button upstate kita lanjut ke pernyataannya. Apakah button upstate itu bernilai high? Kalau bernilai high nanti kita cek lagi apakah nilai counternya itu sudah sama dengan 19. Nah kalau iya nanti kita set counternya menjadi minus 1. Tapi kalau tidak memenuhi ini kita langsung lompat ke counter plus. Ini maksudnya kita increment. Jadi kalau di sini kan button upstate itu terhubung ke pin nomor 12 dan pin nomor 12 terhubung ke push up button. Nah button ini tuh akan bernilai high kalau dia tuh dipencet atau kalau dipencet dia bernilai high. Nah kalau dia bernilai high kalau dia bernilai high dia akan melakukan instrumen pada counternya. Jadi kan tadi kita set counternya itu bernilai 0. Tapi kalau misalnya kita pencet, dia akan bernilai high dan dia akan instrumen. Jadi nilainya naik dari 0 ke 1. Kalau misalnya kita pasti angka kedua, dia akan 4 dan seterusnya. Tapi dari pernyataan ini tuh dia terhubung ke pernyataan lagi. Kalau counternya sama dengan 19, jadi kalau kita udah mencet 19 kali, nanti dia akan counternya itu akan bernilai 19. Dan kalau dia bernilai 19, dari pernyataan ini dia akan nilai counternya itu akan bisa ke minus 1. Jadi kalau misalnya kita udah mencet 19 kali, tapi dia akan ke minus 1 terus dia baru akan increment ke angka 0. Nah, terus
Terus dia juga ini ada desain serial ini dan controller. Ini maksudnya nanti di serial monitor Arduino dia akan menampilkan kontennya itu dari beberapa data. Dia akan menampilkan dari kontennya. Selanjutnya di sini ada variabel sudut. Nah, variabel sudut ini bisa sama dengan konverter juga. Jadi semisal kita udah ngeklik datanya itu 14 kali. Nanti kan karena sudut itu konverter per 2, jadi nilai sudutnya itu 14 per 2. Biasa menjadi. Nanti juga ada sense number yang positif. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan program yang diberikan di bawah nanti. Terus ini ada tone, delay, dan delaynya itu ini sih yang itu lain yang berhubungan dengan plugin. Jadi plugin itu alat yang dapat menimbulkan suara. Dan di sini kita set itu terhubung ke pin nomor 10. Dia akan mengeluarkan suara oh iya, di sini tuh maksudnya tone itu ketika dia berbunyi, kemudian di bawah ini ada tone itu ketika dia berhenti. Dalam berhenti itu mungkin ini sepuluh ada di delay 15 menit, makanya ada sistem. Oh iya, untuk ini itu kan jadi misalnya kita klik sekali dia akan mengeluarkan suara soalnya hubung sistem. Ini ada komputer kan, jadi komputer itu berhubungan sama dari aktif. Jadi kalau misal dengan space ini terjadi karena basis aktif proses aktif di nama bagus yang berhubung ke aktif. Terus di sini kita ada beberapa case. Di sini ada case 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dan di sini itu yang ditulis di sini itu angka yang benar. Kalau misalnya ganjil dia akan menggunakan yang default. Nah, kalau misal itu kan tadi konsep ini tuh kanannya itu terhubung ke pin 5 volt. Kanannya terhubung ke pin 5 volt. Nah, kalau misalnya dia terhubung ke pin 5 volt, dia itu akan nyala. Dia ini di sini akan nyala ketika dia bisa low. Jadi kalau misalnya dihubungkan kanannya ke 5 volt, dia itu nyala kalau low dan mati kalau high. Kalau misalnya kanannya dihubungkan ke ground, dia akan sebaliknya. Dia akan nyala kalau high, mati kalau low. Di sini dia terhubung ke 5 volt, maka dia akan nyala kalau low dan mati kalau high. Nah, di sini untuk case counter yang bernilai benar, dia akan menjalankan perintah digital write dt, ini maksudnya untuk input dt, input dt itu terhubung ke titik ini, itu akan bernilai high, atau kalau high itu mati. Jadi ketika counter atau ketika kita menekan
itu bernilai genap, dia itu justru akan mati. Sedangkan untuk booking ini ada tulisan default digital titik nol. Nah, selainnya yang nilai genap yang berarti itu nilai ganjil, itu dia akan video ini itu nilai low atau itu akan menyala. Jadi kalau misalnya kita ngeklik itu sudah tentu nilai ganjil itu sekali, 3 kali, 5 kali, nanti dia ini itu akan menyala. Nah, kemudian di sini ada lain yang bertuliskan change number dalam kurung konsep, tapi ada ini ada garis miring 2 yang berarti dia itu command, dia tidak dibaca oleh program, dia tidak dibaca oleh program. Jadi untuk line ini bisa dibacakan. Nah, ini ada garis miring terus di sini ada statement. Statementnya itu kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi if statementnya yang udah kita tuliskan di atas tadi. Kalau misalnya button up statement itu tidak high, dia akan di serial monitornya akan memberikan tulisan out. Jadi serial ini itu dia perintah untuk menampilkan di serial monitor. Di sini ada tulisan 250 jadi 50. Kemudian di sini ada if statement untuk button dan state. Sebelumnya kan tadi saya sudah jelaskan kalau di awal itu button dan state-nya itu terhubung ke pin nomor 13. Tapi di sini pin nomor 13 itu dia nggak kehubung ke button manapun. Jadi untuk bagian ini itu tidak dijalankan oleh program Arduino. Tapi semisal ada push button yang terhubung ke pin 13, nanti dia akan dijalankan seperti ini. Ini tuh hampir mirip seperti yang button up state, tapi dia di sini tuh button down state. Kalau misalnya kita menekan tombol yang terhubung ke button down state, nanti dia akan decrement atau mengurangi nilai yang sudah terbitin oleh komponen. Dan kalau misalnya dipencet, nanti dia akan decrement. Terus kalau misalnya kita udah mencet mau berkurang terus sampai angka 0, kalau misalnya dia udah sampai angka 0, dari counternya itu di set ke angka 10 lagi, jadi dia balik terus lagi. Seperti tadi yang kita increment sampai angka 19, kalau ini dia decrement sampai angka 0 tuh balik ke 10, kalau tadi kita sampai angka 19 balik ke 1. Seperti tadi juga, dia juga menampilkan ke serial monitor. Terus else. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi ini, kalau dia tidak memenuhi kondisi dalam if tadi, kalau button dan statement tidak dipencet, dia akan menampilkan serial print ini off. Dia akan mengajarkan kata off di serial monitornya. Jadi dari 50 misalkan dan juga ada ini. Nah, selanjutnya ini ada first instance button class itu aduannya sama variabel sujud yang kita sesuai. Sujud itu ini ya, sampai dengan sujud nanti ada aduannya sama bagian ini. Nah kan tadi kalau sujud di bagian atas tadi itu sudah declare ya untuk variabel sujud itu nilai nomor 2.
Jadi kalau misalnya kan kontennya tadi itu berhubungan sama jumlah berapa kali kita memencet push buttonnya. Nah kalau semisal kita mencet push buttonnya 14 kali, sudutnya itu 14, sudut kedua, dia itu di sini. Nah kalau sudutnya itu dinilai 7, maka dia akan masuk ke switch dari fungsi switch ini dia akan dimasukkan ke case itu di sini. Nah, di posisi itu nanti dia akan dari program ADM itu akan mempengaruhi si segmen ini dengan untuk digital right untuk pin A itu kita set low, pin-nya low, pin-nya high, pin-nya high, pin-nya high, pin-nya high. Nah, kan bisa dijelaskan bahwa command itu terhubung ke 5 port. Kalau 5 port berarti kalau dia nilainya low, dia bisa nyala, dan kalau dia high, dia mati. Nah, kan kalau di sini A, ini B, ini C, D, E, F, G, ini gitu. Jadi kan di sini A-nya low berarti nyala, B-nya low di sini nyala, C-nya low di sini nyala. Terus D-nya mati, E-nya mati, F-nya mati, G-nya mati. Jadi itu dia akan nyala untuk nah kalau di sini kan dia membentuk angka kecil. Jadi kalau misalnya kita pencet push buttonnya 14 kali, kontennya akan menghitungnya sebagai 14 dan sudutnya akan menghitung 14 per 2 yaitu 7. Jadi karena sudutnya itu berhubungan ke segmen, maka di segmen itu akan nanti akan apa? Begitu pula kalau misalnya kita mencet angka mencetnya 2 kali, nanti dia sudutnya akan jadi 1, 4 kali jadi 2, 5, 4, 6. Itu berarti membagi 2, dia akan masuk ke case 3. Mohon maaf mungkin untuk satu-satu ini tidak dapat saya jelaskan karena berhubungan dengan keterbatasan waktu. Tapi pada intinya untuk bagian ini tuh nanti dia akan dari segmennya ini tuh ada bagian-bagian yang dia nyala dan ada bagian-bagian yang dia mati. Jadi dia menampilkan angka yang sesuai. Misalnya dia ini untuk angka 9, dia akan menyala dan mati bagian-bagian yang sesuaian untuk menampilkan angka 9. Kebetulan di sini low semua, kecuali untuk A, B, C, D, A, B, C, D, E. Nah, ini kan di sini nanti di sini dia mati, karena di sini kita sendiri dia dia akan memberikan angka 9. Mungkin dari sistem program yang saya baca satu persatu tadi dari atas ke bawah mungkin kurang terasa ya. Jadi di akhir video ini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih garis besar yang dilakukan oleh program dan Arduino ini. Jadi apa yang dilakukan oleh program ini adalah dia itu menghubungkan push button dengan Arduino dan Arduino ini push button sebagai dia akan menghubungkan ini kemudian dari Arduino ini dia akan terhubung ke jalur dan segmen AIB. Kalau misalnya jadi Arduino itu awalnya bisa ada gitu ya jadi kalau misalnya kita mencet push buttonnya itu sekali karena dia terhubung ke input 12 dan input 12 ini tuh input 12 itu switch yang terhubung ke button upstairs. Jadi kalau misalnya kita mencet ini tuh button upstairs itu terhubung ke kalau misalnya kita mengirimkan button upstairs-nya itu high, maka dia akan increment. Jadi misalnya kita mencet tombol kan dia akan high, dan ketika dia high dia akan increment counternya.
Nah, counter ini itu nanti kalau misal kita mencet sekali, dia itu akan bertambah dari 0 itu ke 1. Nah, kalau kita mencet sekali, itu kan beda. Kalau ganjil, dia akan menjalankan bagian ini. Kalau misalnya dia ganjil tuh digital ref untuk biasanya itu akan menyala. Jadi kalau misalnya kita mencet sekali, dia itu akan nampilin titiknya ini top yang di sini top yang nyala. Oh iya, dan apa logonya ini juga akan menyala untuk setiap kali kita ngeklik. Jadi kalau misalnya kita mencet itu pasti dia nyala di sini. Kamu di sini, ini di sini. Kemudian kalau misalnya kita mencetnya kedua nih, tadi sudah kita pencet sekali lagi. Jadi kan untuk pencetan yang kedua itu dia akan increment lagi dari 1 ke 2. Kalau 2, yaitu titiknya ini tuh mati. Tapi yang pin A, B, C, D, E, F, G nya itu akan menyala. Dan karena kan kita mencetnya itu 2 kali, maka counternya bernilai 2, dan selanjutnya bernilai 2 versi 2, yang bernilai 1. Kalau 1 nanti dia akan masuk ke C1. Dia akan menampilkan apa yang caranya di sini untuk pin A itu bernilai ini kita mati, pin yang low atau nyala, yang tidak mati. Nanti dia akan menampilkan untuk pencetan kemudian dia akan mengeluarkan suara setiap kali pas mendengar dipencet. Terus kalau misalnya dipencetnya udah mulai ganjil, kita mencet untuk yang ketiga, nanti itu lampunya di sini tuh akan menyala. Terus kita mau ada lagi untuk yang keempat, maka nanti dia akan menampilkan angka 2 di sini. Jadi angkanya itu hanya akan tertampil untuk hitungan nilai general. Tapi kalau misalnya hitungan dia akan naik nanti yang ada di sini. Terus kalau ini untuk bagian itu dia akan mengeluarkan suara setiap kali tandaran itu tidak peduli ganjil maupun genap, dia akan mengeluarkan suara. Oke, sepertinya cukup sekian saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat beberapa gangguan seperti tadi ada notif yang tidak saya dan mungkin fotonya di sini sesuai. Dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini masih kurang tepat dan saya tidak mensimulasikan hasilnya. Sebanyak apa sih hasilnya? Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan lain-lain. Semoga bisa menjadi bisnis yang berfungsi kurang lebih dan saya sama menjadi ini karena saya maaf, selamat warahmatullahi wabarakatuh.